Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memperingati Jumat Agung. Karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Jumat Agung. Untuk itu, jemaat diundang berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 178. Nats pembimbing yang mendasari ibadah kita di saat ini diambil di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada kaki salib-Mu
Allah yang hidup dalam Yesus Kristus, Dialah yang hadir dalam persekutuan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi saudara-saudara dari Dia yang telah menyerahkan dirinya mati karena dosa kita, kiranya menyertai kamu. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Allah dalam Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan Allah. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.
Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang, menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Siapa yang berada di hadapan Tuhan, ia akan menyadari betapa fananya ia. Siapa yang mengalami keagungan Tuhan, ia akan mengakui betapa kerdilnya ia. Siapa yang mengakui kekudusan Allah, ia akan mengakui ketidaksuciannya. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapannya. Bapa yang agung dan kudus, kami telah berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Seringkali kami tidak berlaku baik, benar, dan adil dalam tugas kerja dan pelayanan kami. Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami, serta baharuilah kami oleh Roh Kudus, demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengan kasih saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Inilah berita anugerah Allah. Pemazmur berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang telah jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita
setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, di hari ini, kami sebagai umat-Mu, kami memperingati peristiwa kematian-Mu di atas kayu salib. Dan di kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami akan membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasailah hamba-Mu ini, kuasailah seluruh jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang dibaca, didengarkan, dan direnungkan menjadi kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ke-12. Sekali lagi, Yesaya 53 ayat 1 sampai yang ke-12.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di hari ini, sebagai orang percaya, kita memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus. Selama 6 minggu lamanya, kita menghayati, merenungkan kesengsaraan Yesus Kristus. Dan dalam peristiwa Jumat Agung, ini merupakan puncak dan klimaks dari penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Karena itu, di Jumat Agung ini, yang menjadi tema perenungan firman Tuhan kita adalah
Yesus, hamba yang menderita untuk menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika manusia hidup, tentunya ia akan diperhadapkan dengan penderitaan. Manusia ketika dia hidup pasti akan merasakan penderitaan di dalam kehidupannya. Bahkan terkadang manusia ketika diperhadapkan dengan penderitaan, mereka berusaha untuk menghindar dari penderitaan tersebut. Karena itu manusia terkadang ia tidak sanggup untuk menanggung penderitaan diri sendiri, apalagi menanggung penderitaan orang lain. Manusia ketika mengalami penderitaan mengeluh. Manusia ketika mengalami penderitaan pasti marah kepada Tuhan. Dan di saat ini, kalau ditanyakan kepada kita, mau menderita, pasti manusia akan menjawab tidak. Apalagi kepada kita manusia ditanyakan, maukah menderita bagi banyak orang? Maukah menderita untuk orang lain? Pasti kita akan menjawab tidak. Saudara, inilah realita kenyataan kehidupan di saat ini. Di saat ini sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang mau rela berkorban. Di saat ini sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang mau menderita bagi orang lain. Tetapi, melalui pembacaan Alkitab kita di saat ini, Nabi Yesaya, dia memberitahukan bahwa ada seorang yang disebut sebagai hamba, dia mau menderita. Dan hamba itu, dia adalah pribadi yang sanggup menanggung penderitaan banyak orang. Hamba itu diremukkan. Hamba itu dihina. Hamba itu diejek. Hamba itu diperlakukan dengan semena-mena. Dan bukan hanya sampai di situ. Kematian hamba itu dimasukkan dalam kalangan orang-orang pemberontak. Tetapi hamba itu, dia mau menanggungnya. Dan hamba itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Allah mau memberitakan dan menampilkan seorang hamba yang menyelamatkan kehidupan umat manusia bukan dengan kekuasaan atau kekuatan, tetapi dengan penderitaan. Yesus adalah hamba yang menderita agar manusia diselamatkan. Dan Yesus telah menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena itu di saat ini, mari kita akan merenungkan. Di hari ini ketika kita boleh memperingati peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Yesus Kristus, kita akan merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita. Yang pertama kita renungkan, dia adalah hamba yang diutus tapi ditolak. Kalau pembacaan Alkitab kita tadi dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita perhatikan ayatnya yang pertama. Dikatakan seperti ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan Tuhan dinyatakan? Perhatikan dalam ayat ini. Dalam ayat ini mau menyampaikan
sekalipun Yesus yang adalah Mesias yang diutus oleh Allah, tetapi dia ditolak oleh banyak orang. Bahkan orang-orang Israel pada waktu itu. Karena yang mereka harapkan, yang diutus itu adalah seorang yang mulia, penuh dengan kehormatan, kekuasaan. Tetapi justru yang datang adalah Yesus yang datang dalam kesederhanaan dan juga penderitaan. Dan perhatikan ayatnya yang kedua. Dalam pembacaan Alkitab kita tadi pun berkata seperti ini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini pun mau menyatakan tentang permulaan kehidupan Yesus tunas. Dan pada waktu itu kehidupan umat manusia dilanda kekeringan rohani. Manusia sangat menantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus datang ke dalam dunia, justru mereka tidak memandangnya. Mereka tidak menginginkannya. Bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia diutus, tetapi ditolak oleh manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang kedua B dikatakan juga di situ, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan sedikit pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saudaraku, Mesias tidak memiliki kemuliaan duniawi atau daya tarik jasmani yang sangat diharapkan oleh manusia. Tetapi Yesus, dia datang dalam kehambaan, dia datang dalam kesetiaan, dia datang dalam kesalehan, dia datang untuk menjalankan misi Bapanya di sorga. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah. Terkadang manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Di Jumat Agung ini pun menjadi perenungan kita sebagai umat yang percaya. Janganlah kita menjadi sama seperti orang-orang yang pada waktu itu yang menolak Yesus. Tetapi mari sebagai orang percaya, terima dia, sambut dia dalam kehidupan kita, imani dia bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jangan ada lagi penolakan, karena penolakan itu sangat menyakitkan. Kita saja manusia, jika ditolak oleh manusia lainnya, kita merasakan sakit yang luar biasa. Bukankah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita? Bukankah Yesus sudah menebus dosa-dosa kita? Karena itu jangan pernah tolak dia. Tetapi imani dia adalah Tuhan Raja dan juga penyelamat hidup manusia. Hal yang kedua, mari kita renungkan melalui pembacaan Alkitab kita tadi. Yesaya menubuatkan tentang hamba yang menderita. Yang kedua, dia hamba yang menanggung sengsara yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Pembacaan Alkitab kita tadi ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudara,
coba perhatikan pembacaan Alkitab ini ayat 3 sampai 5. Di sini menggambarkan betapa luar biasanya penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Dia dihindari dan dihina. Bahkan dikatakan, dia seorang yang penuh dengan sengsara. Yesus mengalami penderitaan, sakit, kekecewaan, kesedihan yang amat dalam karena dosa manusia. Bahkan dikatakan, penyakit kitalah yang ditanggung olehnya. Manusia mengalami sakit rohani. Dan Tuhan Yesus yang mau menanggungnya. Bahkan dikatakan dia tertikam karena pemberontakan kita. Yesus Kristus disalibkan karena kita telah berdosa di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Yesus Kristus dia mau menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung dan kita terima. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yesus mau menyembuhkan kita. Dia memberikan keselamatan bagi kita semua. Segala kelemahan, penyakit akibat kejatuhan manusia dalam dosa itu disembuhkan oleh Yesus. Bahkan dikatakan dengan bilur-bilurnya kamu sembuh. Di hari ini, ketika kita boleh memperingati peristiwa Jumat Agung kematian Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang yang sudah ditebus, bersyukurlah kepada Yesus Kristus karena dia mau menanggung sengsara yang seharusnya kita tanggung. Dan ingat, sebagai manusia, kita tidak akan sanggup untuk menanggung sengsara yang begitu berat. Tetapi Yesus mau memberi dirinya. Dalam kehidupan kita saat ini pun, sebagai orang percaya kita pun mengalami sengsara. Sengsara karena kita mengikuti dia. Sengsara karena kita mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi lihatlah kesengsaraan itu tidak dapat dibandingkan dengan kesengsaraan yang ditanggung oleh Tuhan. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Dan melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, layanilah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing. Hal yang ketiga, mari kita renungkan. Hal yang ketiga melalui perenungan firman Tuhan kita di saat ini, di mana Yesaya menggambarkan tentang hamba yang menderita. Hal yang ketiga yaitu, dia hamba yang menanggung kejahatan manusia tanpa mengeluh. Kalau kita membaca bagian Alkitab kita, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seumpamanya kalau ada kejahatan yang ditujukan atau dituduhkan kepada kita, apa yang kita lakukan? Pasti yang kita lakukan adalah membela diri. Bahkan seorang penjahat pun di pengadilan akan tetap dibela. Tetapi kalau kita melihat pribadi Yesus yang adalah sebagai seorang hamba, dia tidak melakukan kejahatan, tetapi dituduhkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika dia dianiaya,
Dia membiarkan dirinya ditindas. Bahkan Yesus memikul penderitaannya penuh dengan kesabaran dan sukarela. Dia dianggap sebagai penjahat karena menanggung kejahatan manusia, dan Yesus tidak melakukan pembelaan. Coba perhatikan di dalam pembacaan Alkitab, ketika dia diadili, ketika dia dihina, ketika dia dihujat, dia hanya terdiam. Dia tidak mengeluh. Di dalam diamnya, kebenaran dinyatakan. Di dalam diamnya, misi Bapanya digenapi. Saudaraku, bahkan dikatakan dalam bacaan Alkitab kita tadi, sampai mati pun di atas kayu salib, dia digolongkan sebagai penjahat. Penjahat kelas kakap. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, belajarlah dari pribadi Yesus. Ketika Yesus mengalami penderitaan, bahkan menanggung kejahatan yang tidak pernah dia buat, dia tidak mengeluh. Tetapi kita manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah diberkati Tuhan dengan begitu luar biasanya, terkadang kita mengeluh. Bahkan keadaan saat ini, situasi saat ini, kita tahu bersama. Sebagai orang percaya kita diajarkan untuk tidak mengeluh. Tetapi yang kita lakukan adalah berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan ingat Tuhan akan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Jangan khawatir dan jangan takut. Tuhan pasti akan menanggung. Tuhan pasti akan ikut serta di dalam kehidupan kita, sehingga apapun sengsara yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan akan menguatkan kita. Asalkan jangan mengeluh. Kemudian hal yang keempat, mari kita renungkan. Lewat Nabi Yesaya, dia menubuatkan tentang hamba yang menderita. Yang keempat adalah, dia hamba yang rela mati untuk manusia dan memberikan kemenangan. Kalau kita membaca ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perhatikan ayat ini. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di sini mau menyatakan Allah berkehendak bahwa anaknya yang diutus, yaitu Yesus Kristus, mati disalibkan bagi dunia yang terhilang. Melalui ayat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah korban untuk perdamaian. Dan melalui ayat pembacaan Alkitab ini mau menyampaikan kepada kita bahwa rencana penebusan Allah untuk membawa manusia kepada keselamatan itu sudah terlaksana, sudah digenapi. Bahkan Yesus, dia telah menang dari maut dan memberikan kemenangan bagi orang percaya. Kalau kita perhatikan ayat 11 pun di situ dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar. Dengan kata lain,
setelah penderitaan, setelah kematian yang ditanggung oleh Yesus, maka Yesus memberikan kemenangan bagi manusia, yaitu keselamatan lewat karya penebusan yang sudah Dia kerjakan bagi umat manusia. Bahkan coba perhatikan dalam ayat ini, Dia pun mendoakan pemberontak-pemberontak yang menganiaya kehidupannya. Dan itu terjelas kita lihat ketika Yesus disalibkan. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena itu saudaraku, sebagai orang percaya, Yesus Kristus sudah rela mati untuk kita. Yesus Kristus sudah memberikan kemenangan bagi setiap orang percaya. Karena itu jalanilah kemenangan dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dengan keselamatan yang Dia berikan. Dengan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan yang baik. Memberitakan firman-Nya. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Bahkan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan keadaan saat ini. Orang egois. Orang memperdulikan dirinya sendiri. Tetapi lewat kemenangan karya selamat yang Tuhan kerjakan bagi kita, kita tidak boleh seperti itu. Tetapi perhatikanlah mereka semua yang membutuhkan pertolongan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itulah keempat hal yang dapat kita renungkan di Jumat Agung ini dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Karena itu mari renungkanlah, hayatilah dengan sungguh-sungguh dengan imanmu. Apalagi dengan situasi keadaan dunia saat ini. Seluruh umat manusia saat ini diperhadapkan dengan virus COVID-19. Tetapi imani, hamba yang menderita itu akan menanggung, membebaskan, melindungi, menjaga, memampukan, memberikan pengharapan bagi kita. Karena hamba yang menderita itu, Dia rela mati agar manusia diselamatkan. Renungkanlah ini, karena ini menjadi kekuatan bagi kita semua di Jumat Agung ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan penuh kasih saya mengundang kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukurlah kepadanya dan bawalah persembahan syukurmu dengan sukacita. Tuhan berfirman, siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 169.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu jemaat sekalian disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu yang mulia, karena siapakah kami ini sehingga beroleh kekuatan untuk mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang demikian ini. Kami mengamini bahwa semua yang kami dapat berikan saat ini bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, ajarlah kami agar dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdoa dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini, kembali kami diberikan kesempatan oleh Tuhan sebagai umat kepunyaan-Mu untuk memperingati peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa umat manusia. Karena itu Tuhan, di saat ini, di dalam kerendahan hati, dalam ketulusan dan juga penyembahan, kami datang kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk karya selamat yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, untuk pengorbanan dan juga kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau mau mati bagi kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu, dengan hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami pun dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat kehidupan kami masing-masing, baik itu kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya kehidupan kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini, kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing, dalam penghayatan dan juga perenungan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kami percaya, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami, penghayatan kami, pengorbanan Yesus Kristus untuk kehidupan kami semua. Diberkatilah kehidupan jemaat-Mu dalam setiap langkah hidup mereka,
Dalam segala aktivitas hidup mereka, kami Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan. Bahkan Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus, merenungkan dan juga menghayati bagaimana tubuh dan darah Kristus dikorbankan untuk kami. Tuhan, persiapkan kami semua untuk menghayati dan merenungkan peristiwa kematian-Mu di atas kayu salib. Memberkati kami semua para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di Jumat Agung ini dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan kuatkan, mampukan dan berikan hikmat. Bahkan perjamuan kudus yang akan diadakan sebentar sore nanti, biarlah semua Tuhan boleh berjalan dengan penuh baik. Walaupun diadakan di rumah kami masing-masing, tetapi yang kami imani di situ Tuhan hadir dalam persekutuan terkecil, yaitu keluarga kami masing-masing. Dalam penghayatan pengorbanan tubuh dan juga darah Kristus untuk kami umat yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Di saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan manusia, teristimewa kehidupan umat Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan yang ada di Indonesia. Dengan kondisi dan keadaan yang diperhadapkan bagi kami, yang Tuhan izinkan untuk kami lewati dan kami hadapi dengan adanya wabah virus COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Kami percaya Yesus Kristus adalah hamba yang menderita, yang akan membebaskan kami semua, memulihkan kehidupan kami semua, sehingga Tuhan, wabah virus COVID-19 ini boleh terlewati dalam pertolongan, kuasa dan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Mendoakan bagi tim medis, baik itu para dokter, baik itu para perawat, Engkau berkati kehidupan mereka semua. Kuatkan mereka, lindungi mereka, sertai mereka dalam pengorbanan mereka, pemberian diri mereka untuk merawat pasien-pasien yang saat ini dalam keadaan sakit karena mengalami virus COVID-19. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai tim medis yang ada. Bahkan mendoakan seluruh pasien yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan tolong mereka semua. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diusahakan, Tuhan berkati. Dan kami percaya pasien-pasien yang ada, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah hidup mereka, menjamah dan memulihkan hidup mereka. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, diberkatilah kehidupan kami semua sebagai umat kepunyaan-Mu. Diberkatilah Provinsi Gorontalo, diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, dan tolong kehidupan kami semua Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan salah yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan bagi TNI dan Polri yang juga ikut mengambil bagian dalam mengatasi virus ini. Tuhan kuatkan, lindungi dan berkati pun kehidupan mereka semua. Kami percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, inilah kami umat-Mu yang datang kepadamu, berserah kepadamu, bahkan seluruh pelayanan kehidupan kami, Jemaat Immanuel Kota Gorontalo,
Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Ini menjadi doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kasih saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini dan mari kita bernyanyi dalam klik nomor 169 ayat 1 dan 2. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Damainya ku punya, ku cinta Dia. Dia angkat alam ku jatuh. Dalam susah hatiku harap Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Dengarkanlah nasihat rasuli. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.